Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Behaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh bersama saya Elzira Felicia. Berikut sejumlah berita aktual dan menarik terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Sejumlah imigran Rohingya diperiksa polisi terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang TPPO arus pelarian asal Myanmar ke Aceh. Animo warga Kecamatan Samudra, Aceh Utara mendaftarkan diri sebagai calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Pemilu Tinggi. Sebuah kapal pesiar mewah berbendera Portugal singgahi pelabuhan Teluk Sabang Aceh dalam pelayaran dari Sri Lanka. Dugaan keterlibatan sindikat human trafficking atau perdagangan manusia dalam arus imigran Rohingya terus didalami. Polisi telah memeriksa sejumlah imigran Rohingya terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebagian diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satreskrim Polresta Banda Aceh memeriksa 11 imigran Rohingya yang mendarat di Pantai Belang Ulam, Lamreh, Aceh Besar. Ke-11 imigran Rohingya ini diduga terlibat dalam kasus TPPO. Pemeriksaan ke-11 imigran Rohingya ini mulai berlangsung pada Jumat pekan lalu sebagai kelanjutan penangkapan 2 pendatang ilegal yang berusaha kabur dari rombongan. Mereka bagian dari 137 imigran Rohingya yang saat ini menempati penampungan sementara Balai Mesraya Aceh BMA Banda Aceh. Setelah kita amankan, ternyata 2 orang itu membawa handphone. Dari handphone tersebut sempat kita lihat ada video seperti menyerahkan uang seperti transaksi. Kita gali kembali dan kita dalami bahasa untuk menginterogasi beberapa saksi lainnya. Dari 2 orang itu akhirnya 7 orang, sehingga akhirnya sampai sekarang sudah 11. Ke-11 imigran Rohingya tersebut masih berstatus sebagai saksi, namun tidak mustahil akan dijadikan tersangka jika ditemukan sejumlah bukti. Para saksi dari etnis Rohingya ini dijemput dari penampungan sementara. Polisi terus mendata ulang 126 imigran yang masih menempati lantai dasar Balai Mesraya Aceh. Dari pendataan tersebut, beberapa imigran Rohingya belum memiliki kartu pengungsi dari UNHCR. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan berkampanye di Aceh Timur dengan menghadiri haul ketiga Habib Muhammad Hussein Alatas. Haul di Masjid Baklawi Aceh, Desa Pucuk Alu 2, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur. Karena tujuan utama menghadiri haul mantan gurunya yang mendirikan Masjid Baklawi Aceh. Meski demikian, teriakan untuk mendukung Anies Baswedan tetap menggema. Apalagi haul Habib dan Maulid Nabi Muhammad ini dirangkai dengan penggalangan dana untuk rakyat Palestina. Sebelumnya, Cawapres Mahfud MD menyapa pendukungnya di Pulau West Sabang. Dalam pertemuan dengan warga Sabang, Mahfud MD bertekad memperjuangkan nasib para ustadz dan marbot masjid yang hidupnya masih memprihatinkan. Pada kampanye perdana di Pulau Ujung Barat, Sumatera, Mahfud juga menekankan pentingnya menghidupkan kearifan lokal untuk mendukung pemberlakuan syariat Islam secara maksimal. Cawapres yang diusung PDIP ini tidak lama berada di Sabang, lantaran harus melanjutkan pertemuan dengan pendukungnya di daerah lain. Hingga saat ini baru pasangan nomor urut 1 yang sudah lengkap mengunjungi Aceh. Kubu pasangan Capres Prabowo Gibran sempat dijadwalkan,
namun batal hingga waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Timur dan Sabang. Sejumlah alat peraga kampanye APK peserta pemilu 2023 rusak. Diduga APK caleg, capres, dan cawapres yang dipasang di sepanjang Jalan Rimo Singkil ini sengaja dirusak. Rusakan APK berisi foto diri caleg dari berbagai partai politik peserta pemilu terjadi pada semua APK. Namun yang paling dominan menimpa APK caleg DPRK hingga caleg DPR RI. Kerusakan sangat kentara terjadi di sepanjang Jalan Rimo Singkil, Desa Ketapang Indah atau Simpang Gosong, Kecamatan Singkil Utara. Kejadian mencemari suasana kampanye damai yang digagas para peserta pemilu. Namun ada beberapa hal di lapangan ini terkait perusakan APK khusus di Kabupaten Aceh Singkil. Disampaikan juga kepada peserta pemilu agar kiranya bisa berpesta demokrasi secara damai dan berkampanye secara damai menyambut dengan ceria pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Apabila ada perusakan itu, ada oknum-oknum, itu ada tindak pidana yang memang diatur secara undang-undang. Meski demikian, Panwaslih Aceh Singkil belum menerima laporan dari parpol terkait perusakan APK. Pelaku perusakan APK diingatkan bisa dipidana penjara 2 tahun dan denda 24 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil. Warga Aceh Utara antusias mendaftarkan diri sebagai calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Pemilu 2023. Selama dibuka per 11 Desember 2023, panitia pemungutan suara PPS nyaris tak pernah sepi dari peminat calon anggota KPPS. Antusiasme warga mendaftarkan diri menjadi anggota KPPS, salah satunya di Gampung atau Desa Mancam, Kecamatan Samudra, Aceh Utara ini. Warga berbondong-bondong mendatangi sekretariat PPS setempat, bahkan dalam sehari mencapai puluhan orang. Meski kriteria menjadi anggota KPPS tidak mudah, warga tetap antusias mendaftarkan diri. Anggota KPPS harus bisa mengoperasikan sistem telepon selular Android. Mungkin tahun ini ada penambahan, contohnya nih ya, kawan-kawan harus bisa kalistu, bisa baca, tulis, dan gitu. Dan kawan-kawan juga harus bisa mengoperasi sejenis handphone, alat teknologi sekarang. Karena nanti include rekapitulasi suara nanti dari KPPS per TPS itu akan ada aplikasi Sirekap begitu. Warga yang mendaftarkan diri menjadi anggota KPPS ini ingin menambah pengalaman sekaligus menyukseskan pemilu 2024. Kita ikut KPPS ini, Kak. Karena ingin menambah pengalaman, terus udah pernah pengalaman sebelumnya. Intinya ingin menyukseskan pemilu ya? Ya, ingin menyukseskan pemilu. Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Utara membutuhkan 13.363 anggota KPPS yang akan bertugas di 1.909 tempat pemungutan suara TPS. Mereka direkrut PPS di masing-masing desa. KPPS itu setiap TPS itu dibutuhkan 7 orang. Kita di Aceh Utara sendiri itu ada jumlah TPS 1.909. Jadi dikalikan dengan 7 berarti 13.363 orang KPPS yang dibutuhkan di Kabupaten Aceh Utara. Sementara itu syarat administrasi calon KPPS diantaranya fotokopi ijazah, fotokopi KTP, dan surat pernyataan menjadi calon. Anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih, menyiapkan dan memeriksa ketersediaan logistik di TPS, memfasilitasi pemungutan dan penghitungan suara, jika diperlukan dapat hadir dalam rapat pleno rekapitulasi suara. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.